Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia dimanapun berada. Saya Doni Hardiah. Hari ini, pagi ini saya nge-live lagi sebagaimana hari-hari minggu biasa. Nge-live di hari minggu pagi pukul 10 tentunya. Nge-live lagi nge-live. Tentu saja di acara Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi Online yang berlangsung setiap hari minggu pukul 10 pagi. Dan mudah-mudahan keluarga Anda bersama keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat di bawah limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan ngobrol tentang karir kedua. Karir kedua yang dimaksud adalah karir yang dijalankan setelah masa pensiun. Nah, di masa pensiun, sebagian orang menjalankan masa pensiunnya dengan berjalan-jalan, ada juga yang ngomong cucu, kemudian menjalankan hobi, atau mungkin diam saja di rumah, nggak ngerti mau ngapain. Sebagian lagi memilih untuk berkarya, tetap berkarya melalui karir kedua, mereka tetap bekerja, apakah itu berbisnis, berwira swasta, ataupun menjadi sukarelawan. Tetap bekerja itu menyehatkan tubuh dan pikiran dan juga memberikan dampak psikologis karena dengan bekerja kita akan merasa dibutuhkan dan juga merasa berguna tentunya. Dan pagi hari ini yang menjadi teman ngobrol saya adalah seorang yang memilih untuk berkarir setelah pensiun. Beliau adalah Bundo Evi. Bundo Evi sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Bundo Evi memilih berkarir setelah pensiun melalui karir berdua, memilih berbisnis kuliner bersama saudara-saudaranya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bundo Evi bagaimana beliau berkarir setelah menjalankan masa pensiun. Kita langsung hubungkan dengan Bundo Evi. Bundo Evi saat berada di Lampung. Ya, bagaimana Bundo Evi? Oh, alhamdulillah. Wah, langsung. Assalamualaikum Bundo Evi. Masih muter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doni. Gimana suaranya jelas? Kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama banget ya nggak ketemu. Udah berapa lama? Udah lama kita tidak bersua. Bunda Evi hari ini lagi di Lampung ya? Betul. Kebetulan kan kemarin long weekend. Lagi weekend. Terus pulang ke Lampung? Iya, nanti hari Jumat kembali lagi ke Kapau. Inilah asiknya kalau berkarir setelah menjalankan atau ketika menjalankan masa pensiun. Tidak harus selalu dihadapi terus-terusan, tidak harus dijaga terus-terusan, begitu ya Bunda Evi ya? Yes. Ya. Bundo, sebelum kita ngobrol, nanti teman-teman sahabat Indonesia juga bisa bertanya. Sebelum ngobrol, kita pin dulu ya, kita bikin judulnya dulu. Agar teman-teman yang baru bergabung tahu apa yang lagi kita obrolin. Ya Bunda ya, sebentar ya Bunda Evi ya. Oke, sip. Kita pinkan dulu. Iya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, kita pagi ini ngobrol dengan Bundo Evi yang menjalankan karir keduanya di bisnis kuliner setelah menjalankan di dalam masa pensiunnya. Bundo Evi ini beserta saudara-saudara beberapa orang saudaranya mengelola bisnis kuliner yaitu nasi kapau padusi Gumarang. Bundo, sebelumnya boleh dijelaskan dulu, Bundo itu pensiunnya kapan sih Bundo? Bulan Mei 2018. Bulan Mei 2018, berarti sudah 2 tahun. Ya Bundo ya? Bundo ini pensiunan PNS, benar ya Bundo ya? Iya, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau boleh tahu, dulu latar belakang pendidikan Bundo apa sih Bundo? S1-nya apa? S1-nya biologi di FMIPA, S2-nya perikanan di IPB. Perikanan di IPB. Ya. Akhirnya setelah perikanan, kayaknya ujung-ujungnya di masa pensiun ngurus-ngurus ikan juga kayaknya Ibu Ndo ya.
Iya dong. Tapi sudah berbentuk lauk. Iya, dan akhirnya nyambung juga dengan ikannya nanti ya. Iya dong. Oke. Iya betul. Nah, Bundo, Bundo kan pensiun sudah 2 tahun, ya kan? Kapan sih Bundo berpikir untuk membangun bisnis yang kita sebut sebagai karir kedua ini? Karir kedua ini sekali lagi dijelaskan adalah karir yang dibangun setelah masa pensiun, baik itu pensiun yang sesuai dengan waktu pensiun ataupun karena di PHK mungkin atau mengambil pensiun dini. Nah, gitu Bundo. Nah, kenapa Bundo berpikir atau terpikirkan untuk berkarir setelah pensiun? Kan sebenarnya enak nyantai-nyantai di rumah, ngomong cucu, jalan-jalan, apalagi Bundo kan hobinya lari juga nih Bundo. Kenapa nggak itu saja yang dijalankan? Apa alasan Bundo untuk membangun karir? Oke, terima kasih Don. Pertama-tama terima kasih nih Bunda udah diundang di acara Minggu pagi ini. Terima kasih banget. Dan ini temu kangen kita juga. Sudah Iya, hampir puluhan tahun ya nggak ketemu. puluhan tahun. Udah Itu zaman masih di pokoknya udah Bandung lama kali deh. kita terakhir ketemu. Iya. Nah, jadi memang 2 tahun yang lalu sudah pensiun bulan Mei tepatnya 2018. Terus orang pensiun kan nggak mesti harus diam aja kan, nggak Iya, mesti pensiun ya sudah istirahat gitu enggak. Nah, Bundo ini orangnya nggak mau diem, orangnya mobile. Nah, eh, orangnya mobile nggak mau diem ya, ada aja yang mau dikerjain. Bahkan salah satunya itu yang tadi Doni udah sebutin, ikut lari, kemana-mana ikut iya, lari. Terus satu karena memang suka traveling gitu ya. Nah, jadi karena pandemi ini, lagi corona ini kan semua aktivitas seperti traveling close, kemudian lari juga close kan. Nah, kita sebenarnya sih lari ke kuliner ini sudah lama Don, sudah lama waktu iya. dulu masih kerja pun sudah kepengen gitu. Tapi karena disibukkan oleh kesibukan kegiatan kantor, nggak mungkin berbagi dua, nggak boleh. Kita mengabdi harus concern sebagai ASN. Nah, Iya. terus sudah gitu sudah pensiun ini dulu nih ya ke background. Kan namanya Padusi. Padusi mungkin sebagian tahu itu Padusi apa, artinya Padusi itu perempuan. Bundo kan punya adik perempuan 2. Nah, jadi makanya kita bertiga inilah bergabung menjadi namanya Padusi. Kebetulan yang satu Bundo kan pensiun, yang satu adik Bundo juga Desi itu juga ambil pensiun dini dia. Tapi sekarang sedang di New Zealand. Anaknya di New Zealand, nunggu anaknya di New Zealand. Yang satu Eva. Eva juga tadinya dia sebagai kerja di Manulife. Terus dia juga ambil pensiun dini. Jadi sama-sama dia resign dari Manulife. Terus udah begitu dia udah kita sama-sama deh melihat peluang ini, satu lagi pandemi, orang stay at home. Tapi kan perut nggak bisa di stay kan? Perut Ya, betul. perut harus diisi kan. Nah, Betul, terus betul. kebetulan kami bertiga ini demen makan, demen kuliner gitu, hunting kuliner. Nah, jadi kalau kemanapun itu kita ke daerah apapun pasti cari makanan yang spesifik. Nah, kita kan orang Minang, di Bukit Tinggi, tinggal di Tilatangkamang, ada Tilatangkamang itu satu daerah yang jadi ikon udah sampai Indonesia mungkin mendunia, namanya kapau, nasi kapau. Kenapa kita nggak angkat itu gitu loh, ngobrol bertiga nih. Nah, iya juga ya, kata bilang, walaupun di Jakarta kan banyak tuh nasi kapau, Don. Iya. Sudah, pokoknya dari yang kelas artinya yang di pasar seperti di Senen, di mana sampai yang ke udah restoran, bener-bener restoran kan. Nah, kita udah keliling makan nasi kapau. Nah, tapi yang rasanya suasananya seperti di Pasar Lereng Bukit Tinggi itu belum ketemu gitu loh, Don. Nah, kepengen banget ya kita. Terus kalau kita pulang kampung kan pasti mampir ke situ, Don. Ya, ke Bukit Tinggi di Pasar Lereng kan, Don. Nah, mungkin juga yang lain juga ini apa namanya tahu
kalau makan nasi kapau di Bukit Tinggi di Pasar Lereng. Nah, kalau kami kan pulang ke kampung, nginep di kampung, di Tilatan Kamang. Setiap hari lewat kapau, setiap hari lewat kapau. Yang kelihatan masakan kapau terus kan. Nah, jadi tesnya kapau itu udah melekat ke kita yang benar-benar kapau itu seperti apa sih gitu loh. Nah, jadi itu yang mendasari kami kenapa kepengen kuliner kita di kapau ini gitu kan. Kenapa kita ngambil kuliner? Satu tadi karena masa pandemi dan perut nggak bisa stay orangnya boleh stay at home tapi kita stay. Nah, jadi kita cari kuliner itu kuliner yang kita juga sudah menyatu ke dalam daging kita selama ini, yaitu kapau gitu. Dan kita mau mengangkat kampung kita, Don, Tilatan Kamang, ada kapau gitu. Nah, ini sekalian ya, kenapa Padusi tadi udah dibilang, kita perempuan bertiga. Padusi artinya perempuan ke orang Minang. Jadi Bundo, terus Tante Desi, sama Tante Eva. Tante Eva juga sekarang udah gabung tuh sama kita, ada Mam, kita manggilnya Mamam. Dan Mamam. Nah, kita sudah gabung. Sudah gabung ya? Sudah gabung, tadi udah ngeliat gabung. Desi, nah Padusi Gumarang. Nah, kalau Gumarang mungkin sebagian udah tahu kan, itu Gumarang itu Papa sudah dari tahun 1970, 76, 75, 74 deh, bergerak di transportasi Trans Sumatera. Gumarang nih ada nih Gumarangnya, ada Gumarang di belakang nih. Oh iya, itu bus yang zaman dulu kali ya. Iya, tapi sekarang pun masih ada, malah kita sudah melebarkan sayap ke pariwisata sampai ke ke Bandung, ke Jawa. Dan ini bukan karir kedua, karir ketiga malahan. Udah ngurus Gumarang juga kan. Nah, jadi Gumarang itu kan Papa, ya. Jadi kita melihat bagaimana berhasilnya Papa, gigihnya Papa, terus bagaimana mendidik kita gitu kan. Papa wira swasta kan, Don. Nah, alhamdulillah kemarin Papa ulang tahun ke 86. Nah, jadi makanya ya, kita pakai nama Padusi Gumarang itu. Padusi adalah binaan dari ownernya Gumarang gitu, yaitu Papa gitu. Jadi kita tetap ada, walaupun kita membuat usaha sendiri bertiga ini, tapi kita akan tetap minta arahan, petunjuk dan semua dari orang tua kita, yang jadi makanya kita nggak meninggalkan nama Gumarang. Makanya untuk di Padusi Gumarang ini bukan ikon ya, ininya lah pokoknya, temanya apa gitu ya, itu dikasih dari Papa, namanya Disiko Sajo Makanan Lama. Wah, dalam usia 84 Papa masih bisa ya memberikan masukan, saran dan segala macam dalam hal bisnis anak-anaknya, masih bisa. 86, Don. Oh, 86, wah, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Tapi masih bisa gitu mengontrol, atau setidak-tidaknya tahulah apa yang sedang dijalankan oleh putri-putrinya ini. Masih aktif di transportasi di kantor, masih. Jadi pagi masih ke kantor, pulang sore masih siang, zuhur pulang, masih aktif, Don. Malah masih nyetir mobil. Luar Cuma biasa. Kita nggak lepas gitu. Wah, ini kapan-kapan kayaknya juga papahnya Bundo Evi harus diajak nge-live juga nih kayaknya, untuk memberikan motivasi bagi generasi muda agar tetap bersemangat. Begitu ya, Bundo ya? Kapan-kapan kita ajak nge-live. Mungkin didampingi kali nanti ya, Bundo ya? Iya, betul. Nanti bicaranya tentang transportasi ya. Transportasi. Mungkin membangun bisnisnya, mempertahankan bisnisnya sampai usia seperti itu, 86 masih bisa beraktivitas. Itu luar biasa sekali, Bundo. Alhamdulillah. Bundo, apa karena Bundo ini keturunan pebisnis gitu ya? Makanya adik-adiknya kayaknya nggak betah kerja sama orang, akhirnya ngambil pensiun dini semua. Itu kali ya alasannya ya. Iya, bisa jadi bukan itu juga bisa karena mungkin sudah jenuh kali ya.
sudah jenuh, tapi salah satu alasannya iya. Tapi yang tadi yang jelas kita kepengen mengangkat apa namanya ikonnya kampung kita Kapau ini benar-benar ada di Jakarta, dan kalau bisa malah dikenal di Indonesia, bahkan di satu lagi ini juga informasi nih, malah kita bilang udah berdunia. Nasi kapaunya Padusi Gumarang lagi viral loh di Amerika. Oh iya bener. Bener. Iya, Jadi Bang. di Amerika itu anaknya Tante Eva kan di Amerika punya kenalan namanya Tante V. Tante V itu yang memviralkan nasi kapau di Gumarang di Amerika. Terus ya orang-orang di Amerika punya saudaranya di Indonesia, dikirimin sama Tante V itu nasi kapau Gumarang gitu. Jadi Tante V yang order dari Amerika ke kita, order online, terus dibagikan ke teman-teman saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Tapi ordernya dari Amerika loh. Iya, dibagikan untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Iya. Oke. Nah, Bundo, sebenarnya bisnis kuliner itu bukan bisnis yang sederhana. Apalagi Bundo ini bukan franchise kan? Benar-benar bukan. yang jelas bukan franchise. Kenapa sih Bundo mau bersusah-susah gitu ngebangun bisnis yang istilahnya itu bukan franchise, padahal udah memasuki masa pensiun ini kan, kalaupun mau berbisnis kan kebanyakan orang carinya yang gampang-gampang gitu kan. Kenapa sih kok Bundo mau sih bersusah-susah gitu Bundo? Karena itu kan harus mikirin belanjanya, harus mikirin masaknya dan segala macamnya. Kalau franchise kan lebih enak, cuma nyetor duit doang kan? Kan pernah ada kan ada pepatah Don, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian kan. Nah jadi yang tadi Doni tadi bilang pertama, orang masa pensiun kadang-kadang juga traveling, ngurus cucu, kemudian ada hobinya, menyalurkan hobinya. Ini juga salah satu hobi gitu loh. Nah hobi ini jadi kalau sesuatu yang dikerjakan dengan karena hobi, dikerjakan dengan apa namanya, dengan hati, kemudian tidak punya beban, kan semuanya enjoy aja kan, happy. Jadi walaupun awal-awalnya memang kita harus ke pasar, bangun pagi, itu yang Tante Eva tuh yang bagian ke pasar, dia sekarang HP-nya, kalau dulu kan teman-temannya, sekarang isinya tukang ayam, tukang daging, tukang santan gitu. Isi HP-nya itu sekarang. Nah jadi sekarang karena kita sudah punya link ke orang-orang itu, nggak harus lagi ke ke pasar pagi-pagi, tapi sudah by order aja gitu. Memang awalnya sih ya minggu pertama itu bulan pertama kita harus ke pasar, harus membuat ini mencari yang benar-benar tepat, yang mana orang bisa untuk link kita mensuplai bahan makanan gitu. Jadi ya itu yang dengar pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak masalah itu Madon. Nah, Bundo, itu bagaimana sih pembagian tugasnya? Kalau Tante Eva tadi tugasnya beli ayam dan segala macamnya, tugas Bundo apa sebenarnya? Bundo ini orangnya kan tadi dibilang banyak banget pengacara Don, pengangguran banyak acara tadinya. Jadi kan harus lari ke Lampung, harus lari ke Jogja, kadang-kadang harus lari ke Padang. Kalau misalnya papa mama mau ke Padang, harus ke Padang. Nah, kita bagi tugas dan kita juga bisa memanage kan di Kapau itu kan ada yang bagian yang masaknya, kemudian yang di depannya, yang di in front-nya, kemudian yang penting itu karena sekarang kan kita baru nih, kemarin itu soft opening-nya kan 19 Juni Don. Jadi ini kalau sekarang Agustus ya 19, hampir 2 bulan ya Don. Nah itu kan kita memang ditambah lagi sekarang kan yang dine in masih sedikit, orang yang makan di tempat kan sedikit. Jadi kita memang pegawainya memang baru terbatas, yang kita full di tempat di bagian dapur. Di depan itu Tante Evi sama Tante Eva juga turun tangan. Jadi misalnya untuk
prepare, kemudian untuk bila ngebungkus, malah kita juga ngebungkus. Kita ada di ini juga tuh, di apa namanya, ada di Doni tahu nggak? Apa sayur-sayur yang disusun itu, sayur-sayur yang disusun di itu apa namanya, di etalase. Di etalase itu namanya, kalau orang di kampung, di Tilatang Kamang di Kapau itu namanya palua samba. Nah, jadi yang di tingkat-tingkat itu, nah itu namanya, kita ada di situ juga. Jadi Tante Eva, Tante Evi juga giliran kalau pas lagi banyak order, alhamdulillah ya Don, dengan adanya COVID ini orang nggak keluar, kita tetap terima orderan kotak, kemudian bungkus malah juga itu alhamdulillah sudah banyak yang kenal kita menyiapkan itu sama-sama turun. Kayak sekarang Tante di sini, yang di sana Tante Eva aja. Nanti kalau Tante Eva ada keperluan apa, Tante Evi yang Bundo yang juga ada membantu gitu. Gantian kita atur waktu aja Don. Alhamdulillah selama ini teratasi. Nah, terus kita perlu jelaskan buat teman-teman atau sahabat Indonesia yang baru bergabung, nasi kapau ini adalah salah satu nasi khasnya orang Minang, gitu ya, Bu Devi ya. Bagi sahabat baru bergabung, bingung kali nasi kapau itu apa, karena ada yang baru-baru bergabung nih. Jadi salah satunya kalau di Jakarta mungkin dikenalnya nasi Padang. Nah, nasi Padang itu juga ada yang berasal dari daerah yang namanya Kapau. Kapau itu ada di daerah Agam, gitu ya, Bu Devi ya. Nah, tentu ada ciri khasnya. Apa sih ciri khas nasi kapau dibandingkan nasi Padang lainnya, gitu, Bu Devi? Oke, jadi nasi kapau ini orang kan taunya nasi Padang, makan pokoknya makan apa nasi Padang. Doni pasti udah tahu kan, Doni pribadi sudah bisa ngerasain antara nasi kapau sama nasi Padang. Yang jelas satu dalam penyajian. Penyajian kalau nasi Padang yang kita ketemu di rumah makan Padang kan prasmanan itu ditata di meja. Kalau nasi kapau yang ada yang kita selama kenal ini, yang dari dulu awalnya itu yang ada di Pasar Lereng di Bukit Tinggi, itu kan nasi rames, diambil, dicampur-campur gitu kan. Itu dalam hal penyajian, berbeda dengan nasi rumah makan Padang dengan nasi kapau. Dia taruhnya rames seperti kalau kita makan di warteg gitu kan, jadi dicampur-campur. Nah, tapi ini ala kapau gitu kan. Itu dalam penyajian satu beda. Kedua, tes nasi kapau sama nasi rumah makan Padang itu beda. Kalau di kapau ini dia kuat dengan bumbu-bumbu rempah. Nah, walaupun sama, misalnya sama-sama gulai telur nih ya. Gulai telur ada di kapau, gulai telur ada di rumah makan. Itu tesnya akan beda. Karena kalau yang kapau ini benar-benar terasa bumbunya gitu loh. Gulai kapau di rumah makan sama gulai di itu akan beda. Nah, jadi satu di penyajian, kedua dengan tesnya, rasanya. Nah, kemudian dalam penyajian juga, kalau misalnya di rumah makan Padang kan dibungkus pakai kertas tuh Don. Nah, kalau kapau dahulu, kalau Doni pernah waktu kecil-kecil ke Bukit Tinggi, kalau kita beli nasi kapau kan dibungkus pakai daun kan? Nah, ini sama Bunda juga, sama Tante Eva, sama Tante Desi, masih mempertahankan itu. Kita tetap membungkusnya masih pakai daun, tapi di luarnya dilapisin sama kertas. Harum daun di nasi itu kan beda Don, sama di kertas kan? Nah, jadi kita masih mempertahankan itu Don. Gitu. Tapi susah nggak sih kalau nyari daun sekarang di Jakarta, Bundo? Alhamdulillah enggak, tuh ada tetap yang suplainya untuk daun. Nggak masalah lah gitu, masih ada gitu deh. Oh, ada ya gitu. Nah Bundo, satu lagi ini Tante ini Tante Eva juga barusan menyampaikan, lupa di Amerika ada Tante V marketingnya, kalau di New Zealand Tante Desi jadi marketingnya. Aduh, ini mah luar biasa. Di Amerika ada Tante V marketingnya, kalau di New Zealand Tante Desi jadi marketingnya. Iya, tenaga marketingnya udah mancanegara ini ya, sudah Eropa, ya sudah disampai di New Zealand dan sampai ke Amerika. Wah, ini mah betul-betul luar biasa. Padahal baru 2 bulan ya, Bundo ya, baru 2 bulan ya, tenaga ininya marketingnya benar-benar luar biasa ini mah. Nah, Bundo, kan Bundo pensiunnya sudah 2 tahun, ya kan? Mempersiapkan
nasi kapau Padusi Gumarang ini butuh berapa lama gitu loh Bunda, sampai akhirnya bisa berjalan atau beroperasi gitu. Ya, jadi tadi kan Bunda udah bilang bahwa rencana kami ini sebenarnya udah lama Don, sebelum ada corona juga sama Tante Eva sama Tante Desi kepengen sekali buka kuliner ini gitu loh. Jadi yang pertama kami harus mencarikan yang masaknya, karena rumah makan itu ini ujung tombaknya ada di yang masak kan. Walaupun kita juga ngerti masak, tapi kan beda gitu kan. Nah, jadi yang kita hampir 2 tahun, setahun ya survei untuk orang masak ini, Don. Nah, jadi yang benar-benar kita mengharapkan nasi kapau itu benar-benar nasi kapau ada di Jakarta, tapi rasa Bukit Tinggi gitu loh. Nah, jadi kapau di Jakarta rasa Bukit Tinggi, makanya hampir setahun lebih lah kita mencari. Yang pertama adalah tukang masaknya. Kalau untuk mempersiapkan tempat dan lain-lain mah mungkin nggak lama Don. Yang penting itu yang lama itu mencari yang masaknya. Nah, itu cari apa juru masaknya sekarang ini, apakah langsung didatangkan dari kapau atau bagaimana Bunda? Betul, iya. Jadi orang kapau asli, kapau asli, kita semua tadi kan menjaga cita rasa nasi kapau itu sendiri. Berasnya pun dari kampung Don, dari Tilatan Kamak, dari kampung, dari deket Pinang, dari Pinang itu ada. Ada sawah di situ, jadi dari kampung situ. Mau nyapa dulu nih. Ini ada Yeyen, terima kasih dari Pekanbaru, selamat bergabung. Doanya terima kasih. Ya, Yensi Lasrida, terima kasih Yeyen. Ada Rasel juga, terima kasih. Nah, jadi itu kembali lagi kita berasnya dari kampung Don. Kemudian bumbu-bumbu itu kita juga dari dari Bukit Tinggi. Jadi makanya salah satu kita pakai Gumarang tadi ada kolaborasi Gumarang dengan Padusi. Jadi ada transportasi yang bawanya itu dari Bukit Tinggi, bahan-bahan beras itu dibawa sama Gumarang. Jadi ada kolaborasinya kan? Iya. Nah, Bundo, ketika memilih juru masak, ya, itu langsung ketemu, itu kan biasanya harus ada uji coba dulu dong, tesnya harus pas dulu dengan selera owner dong, gitu loh. Nah, itu kalau boleh tahu berapa kali gonta-ganti nih orangnya gitu loh, sebelum akhirnya, oh ini nih juru masak yang tepat nih. Apakah langsung menemukan atau mesti banyak dulu uji cobanya? Kalau uji coba sih enggak ya Don ya. Jadi kita begini ngelihat orang terus dia pernah punya masakan di mana, kita cobanya begitu aja, uji cobanya seperti itu. Nah, begitu kita ketemu ini yang sekarang ini, sebelum kita ngebuka kapau ini Don, kita Tante Eva itu ngebuka itu dulu, online dulu, yang masak yang pemasak yang kita ini dari kapau ini kita coba di rumah dengan online. Pada saat itu waktu itu bulan puasa, bukan puasa yang kemarin, satunya lagi yang tahun lalu, bukan tahun ini, tahunnya lalu itu kita masak masakan kapau, lauknya aja, tapi online. Nah, begitu melihat itu kok respon orang banyak Don gitu loh dengan online itu. Nah, disitulah kita makin terpacu, makin semangat untuk ayo buka deh, buka gitu. Bismillah buka gitu. Iya. Nah, ini ada ini Fani ini teman dulu waktu siaran di radio. Katanya, "Halo Ibu, makan kan bikin pinter dan sehat," katanya. Jadi Fani kenal Bundo, Fani dulu pernah di BCA nih, Fani. Dulu teman siaran di radio dulu. Terus ada juga nih ada Unilen juga. Iya, ada Nilen tuh, ada Nilen. Ada Nilen, ada Unimel, ada teman SD ini Ervandios. Kemudian tadi ada juga Rona. Ya, pagi ini kita bergabung semua sambil ngobrol-ngobrol dengan Bundo Evi. Bundo, lokasi, tolong Bundo jelasin deh sebelum pertanyaan selanjutnya. Lokasi kapau Padusi Gumarang ini ada di mana sih, Bundo?
Ya, lokasinya ada di Jalan Karangtengah Raya nomor 10 Lebak Bulus, Don. Jadi tepatnya kalau kita arah ke Cinere, yaitu di samping SD Al Barkah tepatnya. Jadi kalau udah ada di map, udah ada di Google, sudah ada. Jadi gampang kalau nyari, insya Allah. Cuma memang kadang-kadang titiknya suka lari, sudah ada spanduknya juga besar, gampang dari pinggir jalan langsung kan. Patokannya lihat aja Jalan Karangtengah Raya nomor 10 gitu loh. Nah, Bundo, kenapa sih memilih lokasi di Lebak Bulus? Apakah karena memang sudah ada tempatnya atau Bundo punya target tertentu di situ? Oke. Jadi kita kan tadi bilang kami kan survei, Don, survei pemasaknya, kemudian survei lokasi, kemudian banyak yang kita survei. Lokasi itu juga penting, Don. Nah, kita survei kan beberapa tempat, mana yang cocok, mana yang sudah ada masakan Padangnya. Masakan Padang mungkin banyak ya, rumah makan Padang di sepanjang Lebak Bulus itu. Nah, tapi yang kapau kan belum ada. Nah, kemudian kita juga melihat aksesnya dari Lebak Bulus ini kan orang ke Cinere, orang ke Depok, orang ke Ciputat, orang ke banyak itu akses-aksesnya yang mudah dan gampang dicapai ke Lebak Bulus ini, Don. Jadi kebetulan ada juga tempat yang memang sedang free dan sesuai sama kita tadi karena kita melihat pangsa pasar juga kan. Kira-kira aksesnya yang mana aja yang gampang diinin, ya terpilihlah di Jalan Karangtengah Raya nomor 10 ini. Ya, bagus. Nah, kira-kira ada rencana mau buka cabang di tempat lain, Bundo? Insya Allah, pasti dong. Kalau kita kan pengen berkembang ya, Don. Dengan sekarang Bismillah dimulai dengan yang ini, mudah-mudahan nanti bisa ini di Jakarta Selatan. Insya Allah aja doain, semuanya doain, Doni doain juga bisa buka di Jakarta Pusat, bisa dibuka di Jakarta Barat gitu. Tapi ya insya Allah sekarang kita yang jelas mencari ini dulu, mencari pasarnya dulu. Semua alhamdulillah sih udah banyak yang tahu. Dan insya Allah itu memang cita-cita kita bertiga, ya, tidak di Lebak Bulus aja, mungkin ada di tempat lain gitu loh, Don. Di Jakarta ini juga. Nah, Bundo, kalau usia seorang yang pensiunan itu udah pasti, karena bukan pensiun dini ya, sudah pasti boleh dibilang nggak muda lagi ya, walaupun semangatnya tetap semangat muda. Tapi dari segi usia sudah pasti nggak 30 tahun dong atau 40 tahun dong ya. Bagaimana sih Bundo cara membagi waktu? Kemudian dengan kesibukan seperti ini, bagaimana sih menjaga stamina-nya? Oh, salah satunya tadi dengan lari ya, Bundo ya, agar tetap sehat dan bersemangat. Selain lari tadi, apa sih yang Bundo lakukan? Mungkin ada resep-resep khusus nih, gitu loh. Karena kalau ngelihat semangat dari cara berbicaranya, ini bukan orang pensiunan, kayaknya masih muda. Bicaranya tetap semangat, gitu loh. Semangat 45. Apa sih rahasianya, Bundo? Oh ini ada, ntar dulu. Ini dari Bogor ada saudara nih yang ini Bogor juga dong Bun dibuka. Iya sip, pokoknya Bogor juga doakan insya Allah. Kita doakan. Jadi Don kenapa ya Bunda umurnya udah ini loh, udah menjalan 61 loh Don. Hah? 61? Iya, kan bentar lagi nih 61. 60 udah lewat, 61 berjalan. Nah, alhamdulillah yang jelas kita berdoa kepada Allah selalu diberi sehat ya Don, diberi selalu sehat, diberi dijauhkan segala macam penyakit. Itu yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lainnya sih normal-normal aja. Jaga kesehatan dengan olahraga. Tadi ini sekarang karena nggak ada lari-lari ya udah jalan aja setiap pagi. Kemudian biasa minum-minum ya yang nggak tinggal itu ya madu, begitu-gitulah biasa. Yang jelas menjaga hidup sehat gitu loh Don. Menjaga hidup sehat, kemudian rajin berolahraga, itu aja sih. Dan happy, enjoy gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak pikiran yang aneh-aneh gitu loh.
karena yang Rahasianya itu dikerjakan aja. juga sesuatu yang menyenangkan juga ya. Memang sudah senang Betul, dengan iya. kuliner, senang Iya, bertemu dengan orang, gitu kan, senang melayani betul. orang. Akhirnya Iya, kayaknya rezeki itu udah nomor 2 atau nomor 3 kali ya, Bundo ya. Karena kalau kita lakukan dengan senang hati, rezeki itu biasanya ngikuti ya, Bundo ya. Apalagi dengan iya, niat juga untuk membantu orang. Bagaimanapun juga, iya, eh, kita berkarir kedua ini, berkarir setelah pensiun ini, tentunya juga banyak membantu orang, seperti membuka lapangan kerja, kemudian juga seperti orang-orang yang di pasar, mereka juga senang udah punya pelanggan yang mereka udah pasti nih. Ini Bundo Evi udah pasti nih belanja ke sini. Kurang lebih seperti itu ya Bundo ya. Tentu banyak iya, juga orang yang senang dengan apa yang Bundo jalankan saat ini. Tentunya juga iya, dengan Tante Eva dan Tante Desi. Begitu ya Bundo iya. ya. Nah, Yang itu jelas jangan, mhm. Ya terus kenapa silakan. Bundo yang jelas? Ya, Iya. kenapa? Yang jelas kenapa Bundo? Nah, yang jelas dijalankan dengan ikhlas dan senang hati itu juga obat kita untuk tetap semangat, Don. Kalau kita menjadi Ya, beban itu sama kita itu yang akan menjadi kita jadi nggak semangat. Tapi yang jelas kita ikhlas dan tetap semangat. iya. Nah, Bundo, boleh nggak sih disebutin apa sih menu favoritnya Kapau Padusi Gumarang ini, menu andalannya gitu loh. Tadi kan udah dibilang ya dari awal kalau menu andalan yang jelas yang kita pernah dengar di apa namanya di kalau kita makan nasi kapau di Bukit Tinggi kan ada namanya gulai kapau. Itu kita ada yang apa namanya nangka dicampur sama kacang panjang sama kol itu sayur memang harus ada di kapau. Kemudian ada tambunsu, kemudian ada rendang ayam. Dia ininya apa menunya tuh sama seperti yang ada biasa. Jadi kalau dibilang andalan sesuai selera orang pas datang gitu loh Don. Selera. Jadi dia mau makan apa? Kepengen makan rendang ayam ada, kepengen makan tambusu ada, kepengen makan tunjang ada, kepengen makan gazebo ada, kepengen dendeng batoko ada, kepengen dendeng kering ada. Jadi andalannya itu tergantung tes orang pada saat itu mau makan apa gitu loh. Kan beda-beda. Kalau dibilangin andalan, mungkin pada saat datang itu Doni kepengennya makan dendeng batoko. Nah, temennya mungkin pada saat itu ada tambunsu. Jadi kalau dibilangin andalan, yang jelas masakan yang ada di masakan kapau seperti di Bukit Tinggi kami menyediakan gitu loh Don. Tapi Bundo, ini ada yang buka rahasia nih kayaknya. Kapau Kenapa? Padusi Gumarang itu ada yang bukain rahasia, ya. Apa Kapau katanya? Padusi Gumarang itu rajanya rendang ayam se-Indonesia. Nah, gitu tadi maksudnya. Oh gitu. Tadi kelewatnya. Iya kan? Nah, itu tadi maksudnya apa namanya masing-masing itu walaupun menunya sama, tapi kan ada satu menu yang paling banyak dipesan. Di mana-mana nasi kapau pasti ada tambungsu yang isinya telur, gitu kan ya. Tapi tambungsu telur yang paling enak itu yang selalu menjadi favorit pelanggan adalah di nasi kapau Padusi Gumarang misalnya gitu. Ternyata singkong. Iya, iya. Nah, ada bilang lagi singkong yang kotak-kotak. Ternyata memang seleranya macam-macam ya Bunda. Iya Bunda, iya Ada itu yang makanya. bilang singkong kotak-kotak, ada yang bilang rendang ayam. Wah, ternyata memang benar-benar luar biasa. Ini Ada yang ini nih nggak ada yang nyebut nih. Biasanya kalau kantor-kantor itu minta kotak, kita kan banyak dari beberapa kementerian sudah langganan ke kita. Itu minta malahan jangan lupa jengkolnya ya, katanya gitu. Gulai jengkolnya. Oh, gulai jengkol. Jadi kita yang ada di nasi kotak, nasi kapau kita nasi bungkus itu pasti ada singkong yang nih. Hai Tisa, terima kasih Tisa udah gabung. Singkong ini apa namanya randang singkong, randang ubi. Itu wajib ada di nasi kapau kita. Kemudian kalio jariang itu pasti ada. Kemudian gulai kapau itu aksesoris yang ada di nasi kapau. Ada yang sudah daun pasti singkong, ada. iya daun singkong sama timun sama apa namanya terong balado. Nah itu aksesoris yang memang sudah ada di dalam nasi kapau. Nah itu mau pesen apapun tadi itu pasti nyoba. ada.
Iya, tapi tadi ada yang bilang katanya rendangnya paling ini. Nah itu kembali Juara lagi. Jadi Indonesia. memang alhamdulillah kita nggak pakai ayam broiler apa namanya Don. Oh satu lagi Don, yang perlu dicatat kita non MSG. Oh iya. Pabrikan non MSG. Nah, jadi itu yang perlu di ini juga kita non MSG. Jadi memang tadi kita berani main di apa namanya di tes gitu, tes yang benar-benar bumbunya yang kerasa gitu. Alhamdulillah kalau sudah ada yang bilang tadi ayam rendang kita apa namanya Juara Indonesia. Juara, nah, alhamdulillah. Nanti suruh nyoba ini lagi apa namanya gazebonya. Terus kita ada ini juga talua barendo crispy juga ada kayak gitu. Jadi macam-macam gitu loh Dong. Ya. Wah kayaknya harus nyobain nih kayaknya. Cuman berhubung masih masa pandemi, jadi agak susah kayaknya kalau harus ke Jakarta. Iya Doni ditunggu loh Don. Insya Allah. Nah Bundo boleh tahu juga nggak gitu loh? Karena tadi kan dengar Bundo bilang non MSG nih. Terus berarti bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya benar-benar nggak sembarangan dong, nggak apa namanya, benar-benar harus apa sih namanya, harus benar-benar berempah dan harus benar-benar berbumbu. Itu jadinya mahal nggak sih Bundo? Kalau boleh tahu berapa sih harganya kalau boleh tahu nih Bundo? Misalnya maksudnya apakah harga itu harga lauknya, harga jual nasi kapaunya. Ya. Kalau nasi kapau kita juga sudah ini loh Don, sudah bergabung di GoFood, jadi juga ada di GoFood. Nasi kapau kita satu bungkus dengan satu lauk protein. Jadi nasi kapau dengan pilihan satu lauk protein itu 35.000 yang nasi kapaunya. Tapi kalau misalnya dia pakai kotak, nasi kotak, kemudian pakai satu lauk itu 45.000. 40.000 sorry, 40.000. Kemudian satu lauk pakai kotak 45.000. Kemudian kalau dia tidak pakai kotak, yang nasi bungkus saja 35.000. Kalau nasi kotak kan ada tambahan kerupuknya, kemudian ada kerupuknya juga kita kerupuk kamang Don. Kerupuk kamang dan barang-barang impor semua ya. Produknya produk impor semua ya. Iya, jadi makanya tadi itu. Jadi apa? Nasi kapau Jakarta rasa Bukit Tinggi. Rasa Bukit Tinggi. Jadi makan nasi kapau di Jakarta rasa bener-bener di Bukit Tinggi makanya ya Bundo ya, karena memang sebagian dari bahan mentahnya itu memang didatangkan dari Bukit Tinggi, contohnya beras dan juga kerupuk dan mungkin juga bahan-bahan lainnya ya Bundo ya. Iya. Terus Bundo ada berapa orang sih karyawan Bundo sekarang? Sekarang kita 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita baru 5 orang. 5. Karena itu tadi Don, karena lebih banyak kita kan sekarang banyak itu nasi kotak atau nasi bungkus atau GoFood gitu. Yang makan di tempat kita memang karena masih pandemi ini masih jarang, paling makan siang gitu, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan Don. Masuk ke dalam kita suruh cuci tangan, kemudian kasih hand sanitizer, kemudian kita periksa suhunya pakai termogan. Jadi kita juga di Palu Sambanya itu tempat makanan yang tersedia ada screen-nya pembatas. Kita pasang itu. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Sepertinya pernah juga Doni pernah lihat di Insta Story kali ya. Itu juga setiap selesai ada tamu, setiap tamu selesai makan juga disemprot lagi mejanya dengan desinfektan ya, Bundo ya, begitu ya? Sempat lihat di Egi Story, Instagram Story-nya. Iya. Jadi kalau menjaga itu. Ya benar-benar menjalankan protokol COVID-19 ya. Iya. Jadi kalau tamu misalnya makan di kita, masuk dia juga membersihkan diri, kemudian kita periksa suhunya. Setelah mereka pulang pun
kita mejanya kita lap dengan bersihkan dengan disinfektan dong. Iya, karena pernah lihat sendiri langsung di story-nya, di Instagram story-nya Kapau Padusi Gumarang. Nah, Bundo, selain rumah ini nasi kapau Padusi Gumarang ini, ada lagi nggak sih usaha yang sedang menari-nari di benak Bundo? Ada Usaha sih. yang Bundo lakukan lagi. Tapi Karena saya bagaimanapun Bundo itu kan memang keluarganya memang keluarga pebisnis gitu ya. Biasa kalau orang bisnis ini kalau udah ini apalagi ya gitu loh. Apalagi sih yang ada di pikiran Bundo bisnisnya. yang jelas nggak jauh dari kuliner. Yang jelas nggak jauh dari kuliner. Ya itu Bundo nanti juga mau di Jogja, kan kebetulan Bundo ada rumah juga di Jogja kan Don. Jadi nanti mungkin di Jogja mau ada buka juga untuk terkait dengan kuliner, tapi bukan nasi Padang. Yang jelas sekarang ini konsentrasinya di nasi kapau dulu, karena kan kita baru 2 bulan ya Don. Kemudian itu tadi transportasi Gumarang ini kan kita sudah buka wisata. Kemarin ini kan wisata banyak kan, sebelum pandemi kan itu kalau udah libur itu wisata itu kemana-mana, pokoknya banyak ininya orderannya. Nah kemarin sekarang semenjak pandemi ini istirahat dulu wisata, jadi mungkin konsentrasi satu di rumah makan, ini di kapau, kemudian ini untuk persiapan insya Allah kalau memang 2021 nanti kita sudah punya apa namanya, ada orang sudah divaksin semua, kan akan jalan lagi nih wisata. Ini juga udah mulai sih sekarang di bulan-bulan Desember nanti sudah banyak order untuk wisata. Jadi mungkin untuk sementara waktu ini masih konsentrasi di transportasi dengan di kapau ini Don. Tapi ke depan itu apa tidak jauh dari kuliner. Insya Allah di apa namanya di Jogja juga Bundo mau ada buka kuliner, tapi masih rahasia, nanti menunggu tanggal mainnya. Nanti kalau sudah buka kita undang lagi buat nge-live ya Bundo ya. Sip. Bundo, itu berarti ininya oke banget sih Bundo ya. Bundo usaha wisatanya jalan, terus nanti tetap konsumsinya dari kapau Padusi Gumarang gitu ya Bundo ya. Insya Allah, Sudah dipaketin ya kan. Nanti setiap jalan-jalan, mau jalan-jalan kemana, tetap konsumsinya dari kapau Padusi Gumarang gitu ya Bundo ya. Nah, di Lampung Bundo juga ada online, itu namanya brandnya Icip In. Itu tapi masih masih terkait dengan apa namanya kerupuk kulit kan dari kampung, dari Bukit Tinggi, kemudian apa namanya kerupuk kamang, kemudian ada apa namanya ada empek-empek, ada nanti ada ini juga apa namanya gulai cancang. Kebetulan kan di Pulau Gumarang ini ada kantinnya itu paling terkenalnya Aiko, yang terkenal sama orang-orang gulai cancangnya. Jadi itu Bundo bikin frozen cancang. Nah, jadi kalau ada brand Bundo, tapi karena Bundo sering pergi-pergi, agak sedikit mandek yang di Lampung ini Icip-Icipin ini, namanya Icip-Icipin brandnya. Kalau buka di IG ada tapi belum aktif banget, itu di Lampung. Bundo, udah menjalankan masa pensiun, kemudian tadi usianya sudah 61 tahun. Kapan sih Bundo mau berhenti? Kok kerja mulu? Kok kerja mulu, kok bisnis mulu? Kapan sih Bundo mau berhenti? Selagi masih diberi sehat sama Allah akan terus aktif gitu loh. Luar biasa gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Allah kasih. Ya, mudah-mudahan Allah kasih sehat terus. Kita ya, kita kan begini nih, Bundo seperti ini kan juga berbuat untuk orang lain juga kan Don, bukan untuk kita diri sendiri. Iya, jadi kita berbuat baik juga, berbuat juga buat orang lain akan bahagia, orang lain akan senang. Ini kan insya Allah akan menjadi pahala bagi kita gitu. Tapi yang jelas kita minta selagi masih sehat, selagi bisa berbuat untuk orang lain, kenapa tidak kita lakukan gitu loh Don. Iya, luar biasa Bundo. Ya seperti yang tadi kan Bundo, karena Bundo juga harus merekrut tenaga kerja, juru masaknya, nanti yang akan memberikan servis di restorannya gitu kan Bundo ya. Terus kemudian juga seperti yang tadi kita bicarakan, sudah ada penjual-penjual yang dia sudah tahu kemana harus menjual ayamnya, dagingnya,
nangkanya, terus termasuk juga orang yang di kampung sendiri, berasnya dia sudah tahu mau dipasarkan kemana, bikin kerupuk kamang sudah tahu mau dikirim kemana gitu ya Bundo. Itu kan berarti membantu banyak orang juga ya Bundo ya. Jadi Iya. memang sebaiknya jangan berhenti dulu Bundo, selagi masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bundo tetap sehat. Nah, Bundo, karena Ini baru juga satu bukanya ya. Don. Kita juga seperti di Padusi, Kapal Padusi, kita menjaga apa namanya produk dari kampung kita. Seperti jeruknya, biasanya jeruknya kami kalau didatangkan dari Pasaman, minum jeruk, kita jeruknya jeruk murni. Jadi jeruknya nggak ditambah ke air, langsung jeruk murni. Itu jeruknya datang dari Pasaman, kan terkenal tuh jeruk manis dari Pasaman. Nah, jadi beberapa produk itu kita masih mengangkat yang produk lokal dan asli dari Sumatera Barat gitu. Ini Pak Gubernur harusnya denger nih. Pak Gubernur Sumatera Barat. Ya, luar biasa nih Bundo nih. Ini yang lagi denger wakil gubernurnya Bundo. Oh iya Pak, itu kenal, aku juga kenal. Nah, Pak Nasrul Nabit ya. Bundo, sekarang kan Bundo baru 2 bulan nih Kapal Padusi Gumarangnya. Berarti ada dong program-program promosinya. Boleh disampaikan Bundo apa aja sih program promosinya? Kalau salah lihat kemarin yang belanja berapa gitu dapat masker yang terbuat dari songket. Nah, apalagi program promosi lainnya Bundo? Iya. Yang pertama kemarin kita waktu sebelum songket itu ada diskon. Jadi nasi bungkus biasanya 35-30 ribu. Nah, kemudian kemarin menyambut Hari Kemerdekaan, kita memberikan gift belanja 150 dapat masker songket. Nah, kalau Doni main ke tempat kita ke Padusi Gumarang, itu apa namanya interior kita semua berbau padusi, Don. Jadi di situ ada apa gambar dinding songket. Itu kan pakaian perempuan. Kemudian ada selendang songket yang jadi ini kita aksesoris di dalam ruangan. Kemudian ada apa namanya selendang juga jadi ini kita, dan semua yang berbau suntiang juga di dinding suntiang juga gitu. Jadi berbau perempuan adalah interior kita di Kapal Padusi. Nah, ke depan nanti kita juga kemarin di samping siapa yang memfollow Padusi juga dapat diskon. Nah, ke depan nanti kita ada lagi beberapa promo-promo kita yang mau kita sampaikan. Mungkin nanti kalau membawa romo ini teman baru atau memfollow baru, kita ini akan ada beberapa promo. Nanti tunggu aja kejutan-kejutan dari Kapal. Iya. Harus rajin membuka IG-nya Kapal. Jadi biar tahu ada promo apa gitu. Kapal Padusi Gumarang, ya. Bundo ya? Iya. Kapal Padusi Gumarang kan IG-nya? Iya betul, Kapal Padusi Gumarang. Tuh Oli sudah bergabung dah Oli. Ini juga yang sudah lama bercita-cita mau ke sana nih, kayaknya belum jadi-jadi. Tapi nggak tahu. Iya, ditunggu nih online katanya. Iya, ditunggu Oli. Ada juga yang belum pernah makan, di Kapal Padusi Gumarang rugi. Cobain deh, cobain. Ada yang bilang tuh, kalau belum makan di Kapal Padusi Gumarang, rugi pokoknya. Berarti harus dicoba. Dan yang paling penting tadi, biar mendapatkan diskon, follow dulu Instagramnya Kapal Padusi Gumarang, begitu kan, Bu Nevi ya? Iya. Itu Oli. Halo Oli. Oli itu tuh. Halo nih Evi. Halo. Halo Adi juga tuh ada. Wah, banyak nih alumni ada juga. Tadi ada Mbak Ambar juga. Ada Mbak Ambar juga. Kayaknya mereka yang udah pengen ke sana tapi belum bisa karena suasananya sekarang memungkinkan. Ya, kalau belum memungkinkan kan bisa di online kan. Ada online, ada GoFood juga gitu. Terus Bundo mungkin ada karena waktu kita juga sudah mendekati nggak terasa ya, ternyata sudah 54 menit kita ngobrolnya. Bundo, mungkin ada tips dari Bundo buat generasi muda, nih banyak nih yang muda-muda yang nonton live kita.
agar tetap bisa berkarya setelah pensiun? Ada nggak tips dari Bundo? Ya, Agar masa pertama, pensiunnya ya, masa pensiunnya bermanfaat gitu loh, Bundo. iya, oke. Yang pertama kita satu tadi harus punya semangat, harus tetap punya semangat, jangan dan punya semangat dan berani mencoba. Nah, kemudian satu itu tadi kita menjaga kesehatan. Yang pertama kesehatan, yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu sehat, kemudian kita tetap punya semangat dan berani mencoba. Itu yang harus kita punyai. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak sehat, kita nggak berani mencoba, pasti aduh takut gitu. Itu pun pernah kita rasakan, Don, Bundo sama Tante Eva sama Tante Desi kan, karena ini udah lama kan, maju mundur tadi itu. Ternyata kalau kita punya rasa takut itu, akhirnya nggak tercapai-capai. Jadi makanya harus itu apapun yang kita kerjakan. Ternyata sekarang nih setelah dimulai dengan satu ini, kepengen gitu, aduh mau buka yang lain di sana, pengen buka ini, pengen buka itu gitu loh. Jadi rasa takut itu harus dibuang gitu, jangan sampai ada. Jadi dengan kita memulai Kapau ini, Bismillah, itu akan mendorong kita untuk mengembangkan yang lain gitu loh. Dan yang penting itu sih. Bundo, ini pertanyaan terakhir. Lebih bahagia mana ketika bekerja atau setelah pensiun? Beda ininya, beda ranahnya sudah beda. Ranahnya beda. Dua-duanya bahagia, tapi bahagianya beda-beda gitu karena ranahnya beda. Ini ranah mengabdi ke masyarakat, ini kita juga ke masyarakat dengan cara lain. Jadi ranahnya beda. Makanya kuncinya satu, Kodon. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita dengan senang hati, dengan enjoy, dengan ikhlas, pasti semua akan bahagia. Bundo juga kerja di pegawai negeri, itu nggak merasa jadi beban, happy aja, enjoy, karena semuanya dijalani dengan senang hati dan kita tidak punya beban yang harus bagaimana. Jadi nggak mengganggu pikiran kita gitu loh. Ya. Kalau sekarang kebahagiaannya ditambah dengan kemerdekaan ya Bundo ya. Maksudnya kalau sekarang kan Bundo lebih bebas, bahagianya lebih bebas ya Bundo ya, nggak ada beban. Mau ngapa-ngapain ya tergantung bagaimana kita sendiri, itu kayaknya bedanya kali ya Bundo ya. Kalau dulu kan ada target-target tertentu yang diberikan, kalau sekarang kita targetnya kita buat sendiri gitu ya Bundo ya. Jadi kalau bahagianya pasti beda karena ini lebih bebas, lebih merdeka, tanpa beban pastinya, Bundo ya. Iya, tapi malah lebih repot, Don, karena kita punya target kita buat sendiri, dan kita harus bagaimana itu tercapai dengan jerih payah kita sendiri. Kalau kita pegawai, waktu jadi pegawai kan target itu biasanya dikerjakan bersama, dan ada juga yang given kan. Nah, ini kita harus benar-benar berjuang sendiri. Jadi beda-beda ini deh, beda-beda kebahagiaan dan beda-beda kemerdekaan. Ya. Bundo, kayaknya kapan-kapan kita harus ngobrol lagi nih. Kayaknya pembicaranya mengasihkan, bukan hanya sekedar bicara tentang kuliner, tapi bagaimana kita membangun karir kedua, bagaimana kita bahagia setelah pensiun. Kadang-kadang orang kan takut. Kalau, aduh, gue mau pensiun ya, gue mau ngapain ya, gitu loh. Kalau kita mau berpikir, kita mau berusaha, selalu ada jalannya, gitu ya, Bundo ya. Kayaknya yang soal ini pengupasannya harus lebih dalam lagi di waktu yang lain ya, Bundo ya, sepertinya. Iya. Yang penting, Doni harus ngerasain dulu Kapau Padusi Kumarang, baru bisa komen. Siap, nah, insya Allah. Iya. Karena nanti, waktunya memang sudah diniatkan waktu itu. Iya. Bundo, jadi terima kasih banyak memang harus atas. Ya harus. Bundo, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan juga menginspirasi. Dan karena waktunya sudah diperingatkan, kita langsung saja tutup.
Mudah-mudahan teman-teman semua sebelumnya Bunda mau ini terima kasih, itu ada Oli, ada aku, ada Yeyen, ada Kisa, ada Rasel, ada Adi, ada Niza, Nilen, Tante Eva, semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Mohon doa